Selamat datang di channel kesehatan. Kali ini kita akan membahas tentang edukasi atau pendidikan kesehatan untuk penyakit seperti tersebut. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Asma bronhiale, asma stabil. Asma pada anak. 1. Pengertian, definisi. Asma adalah mengi berulang dan atau batuk persisten dengan karakteristik sebagai berikut, timbul secara episodik, cenderung pada malam dini hari nokturnal, musiman, setelah aktivitas fisik, serta terdapat riwayat asma atau atopi lain pada pasien dan atau keluarganya. Inflamasi ini juga berhubungan dengan hiperreaktivitas jalan napas terhadap berbagai rangsangan. 2. Anamnesis. Anamnesis harus dilakukan dengan cermat agar didapatkan riwayat penyakit yang akurat mengenai gejala sulit bernapas, mengi atau dada terasa berat yang bersifat episodik dan berkaitan dengan musim serta terdapat riwayat asma atau penyakit atopi pada anggota keluarga. Walaupun informasi akurat mengenai hal-hal tersebut tidak mudah didapat, beberapa pertanyaan berikut ini sangat berguna dalam pertimbangan diagnosis A. 1. Apakah anak mengalami serangan mengi atau serangan mengi berulang? 2. Apakah anak sering terganggu oleh batuk pada malam hari? 3. Apakah anak mengalami mengi atau batuk setelah berolahraga? 4. Apakah anak mengalami gejala mengi, dada terasa berat, atau batuk setelah terpajan alergen atau polutan? 5. Jika mengalami pilek, anak membutuhkan 10 hari untuk sembuh? 6. Apakah gejala klinis membaik setelah pemberian pengobatan anti-asma? 3. Pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik, umumnya tidak ditemukan kelainan saat pasien tidak mengalami serangan. Pada sebagian kecil pasien yang derajat asmanya lebih berat, dapat dijumpai mengi di luar serangan. Dengan adanya kesulitan ini, diagnosis asma pada bayi dan anak kecil, di bawah usia 5 tahun, hanya merupakan diagnosis klinis. Penilaian hanya berdasarkan gejala dan pemeriksaan fisis dan respons terhadap pengobatan. Pada kelompok usia ini, tes fungsi paru atau pemeriksaan untuk mengetahui adanya hiperresponsivitas saluran napas tidak mungkin dilakukan dalam praktek sehari-hari. Kemungkinan asma perlu dipikirkan pada anak yang hanya menunjukkan batuk sebagai satu-satunya gejala dan pada pemeriksaan fisis tidak ditemukan mengi, sesak, dan lain-lain. Pada anak yang tampak sehat dengan batuk malam hari yang reguler, asma harus dipertimbangkan sebagai probable diagnosis. Beberapa anak menunjukkan gejala setelah berolahraga. 4. Kriteria diagnosis. Asma stabil jika gejala dan tanda klinis jelas serta respons terhadap pemberian obat asma baik, pemeriksaan lebih lanjut tidak perlu dilakukan. Jika respons terhadap asma tidak baik, sebelum mengganti obat dengan yang lebih poten, harus dinilai lebih dulu apakah dosis sudah adekuat, cara dan waktu pemberian sudah benar, serta ketaatan pasien baik. Bila semua aspek tersebut sudah dilakukan dengan baik dan benar, diagnosis bukan asma perlu dipikirkan. Klasifikasi asma pada anak menurut P 2004. Asma eksaserbasi. Eksaserbasi, serangan, asma adalah episode perburukan gejala-gejala asma secara progresif. Gejala yang dimaksud adalah sesak napas, batuk, mengi, dada rasa tertekan, atau berbagai kombinasi gejala tersebut. Pada umumnya, eksaserbasi disertai distres pesan. Serangan asma ditandai oleh penurunan PF atau FEV1. Pengukuran ini merupakan indikator yang lebih dapat dipercaya daripada penilaian berdasarkan gejala. Sebaliknya, derajat gejala lebih sensitif untuk menunjukkan awal terjadinya eksaserbasi karena memberatnya gejala biasanya mendahului perburukan PF. Derajat serangan asma bervariasi mulai dari yang ringan sampai yang mengancam jiwa. Perburukan dapat terjadi dalam beberapa menit, jam, atau hari. Serangan akut biasanya timbul akibat pajanan terhadap faktor pencetus, paling sering infeksi virus atau alergen atau kombinasi keduanya, sedangkan serangan berupa perburukan yang bertahap mencerminkan kegagalan pengelolaan jangka panjang penyakit. 1. Diagnosis kerja. Asma bronhial, asma stabil. 2. Diagnosis banding. Disfungsi pita suara, hiperventilasi, bronkiektasis, kistik fibrosis, gagal jantung, defisiensi benda asing. 3. Pemeriksaan penunjang. Tidak bisa dilakukan di puskesmas. 4. Penata laksanaan. Asma stabil. Obat asma dapat dibagi dalam 2 kelompok besar, yaitu obat pereda, reliever, dan obat pengendali, controller. Obat pereda terkadang juga disebut sebagai obat pelega atau obat serangan. Obat kelompok ini digunakan untuk meredakan atau gejala asma yang sedang timbul. Jika serangan sudah teratasi dan gejala sudah menghilang, obat ini tidak digunakan lagi.
Kelompok kedua adalah obat pengendali yang sering disebut sebagai obat pencegah atau profilaksis. Obat ini digunakan untuk mengatasi masalah dasar asma, yaitu inflamasi kronik saluran napas. Dengan demikian, obat ini dipakai terus-menerus dalam jangka waktu yang relatif lama, bergantung pada derajat penyakit asma dan responsnya terhadap pengobatan. 5. Edukasi. Pengendalian lingkungan, pemberian ASI eksklusif minimal 6 bulan, penghindaran makanan berpotensi alergenik, pengurangan pajanan terhadap tungau debu rumah dan bulu binatang, telah terbukti mengurangi timbulnya alergi makanan dan khususnya dermatitis atopik pada bayi. 6. Kriteria rujukan. 1. Bila sering terjadi eksaserbasi. 2. Pada serangan asma akut sedang dan berat. 3. Asma dengan komplikasi. 7. Prognosis. Prognosis tergantung pada beratnya penyakit dan ketepatan penanganan. 8. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK 0202 Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.